Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, melakukan kegiatan meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan meneladani sifat Rasulullah kepada anak-anak usia dini di Kelurahan Kota Alam. Pengertian iman. Pengertian iman secara bahasa yaitu pembenaran. Pengertian iman secara istilah yaitu keyakinan bulat yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lisan, dan dimanifestasikan oleh amalan atau tindakan. Pembenaran dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun mengenai segala yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Wujud iman menurut Hasan al-Banna yaitu 1. Hubungan dengan Allah, 2. Kaitan dengan Nabi Rasul, kitab dan mukjizat, 3. Kaitan dengan alam metafisik, malaikat, jin, iblis, syaitan, dan ruh, 4. Segala sesuatu yang bisa diketahui oleh sam'i atau dalil nakli. Unsur-unsur pokok keimanan: 1. Percaya kepada Allah, 2. Percaya kepada Rasul Allah, 3. Percaya pada malaikat dan kitab Allah, 4. Percaya pada risalah hati bangkit, pokok kewajiban agama, serta rela pada ketentuan Allah. Pengaruh keimanan dalam kehidupan: 1. Menimbulkan rasa aman atau tidak khawatir, 2. Menimbulkan pengharapan pendorong, 3. Memperoleh ketenangan jiwa, 4. Memperkenankan panggilan fitrah manusia atau mengenal dirinya pada penciptanya, 5. Mengetahui kejadian alam semesta, 6. Terbatas dari siksaan atau keraguan-raguan. Tanda orang yang beriman antara lain: 1. Kepekaan dan ketajaman jiwa, 2. Kebanggaan terhadap Islam, 3. Konsisten kepada kebenaran, 4. Ketenangan jiwa dan ketentraman hati, 5. Kecintaan kepada Allah, 6. Tidak ragu memperjuangkan Islam, 7. Dekat dengan Allah, peka, halus, bening hati dalam merespon ayat Allah, 8. Mencintai Allah, Rasul, dan manusia, 9. Penampilan dan budi pekertinya sangat baik, 10. Gemar dan taat beribadah, siap berlomba dalam kebaikan. Ketakwaan yang berasal dari kata takwa yang berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pengertian takwa secara bahasa yaitu terjaga atau terpelihara, takut kepada Allah, terjaga dari api neraka. Pengertian takwa secara istilah, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah yang tumbuh karena rasa cinta kepadanya. Fungsi dari takwa yaitu 1. Pembersih penyakit batin, 2. Bekal menghadapi kematian, 3. Bentuk perjuangan atas aturan Allah, 4. Menstabilkan batin, 5. Menumbuhkan kepekaan sosial, dan 6. Petunjuk hidayah. Korelasi keimanan dan ketakwaan. Keimanan pada keesaan Allah yang dikenal sebagai istilah tauhid dibagi menjadi dua, yaitu tauhid teoritis atau tauhid rububiyah. Tauhid yang membahas tentang keesaan zat, keesaan sifat, dan keesaan perbuatan, berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan, persepsi, dan pemikiran atau konsep tentang Tuhan. 2. Tauhid praktis atau tauhid uluhiyah yang berhubungan dengan amal ibadah manusia. Tauhid praktis merupakan terapan dari tauhid teoritis. Bertauhid adalah mengesahkan Tuhan dalam pengertian yakin dan percaya kepada Allah melalui pikiran, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Seseorang baru dinyatakan beriman dan bertakwa apabila sudah mengucapkan kalimat tauhid dalam syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kemudian diikuti dengan mengamalkan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka dari itu, agenda kami kali ini, kami mengajarkan kepada anak-anak pada usia dini untuk selalu meneladani sifat Nabi Muhammad SAW, karena
Dalam kehidupan ini, apabila kita selalu menjalankan atau mengamalkan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan bermakna. Selain mendapatkan amal kebaikan, meneladani kebiasaan Nabi Muhammad juga mendatangkan rezeki dan menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Bagi keluarga muslim, tentu berharap anaknya tumbuh dan berakhlak mulia. Tak hanya itu, setiap anak juga harus bisa mencontoh perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Ini salah satu wujud bahwa kita mencintai dan menghormati Rasulullah. Dimulai sejak usia dini supaya perilaku tersebut terbawa saat usia remaja sampai tua. Tentunya sikap terpuji Rasulullah sangat banyak. Setiap perilakunya sehari-hari memiliki suri tauladan yang mesti kita contoh. Perkataan dan perbuatan Rasulullah merupakan budi pekerti yang baik. Pada saat sosialisasi, kami memberikan kiat untuk menauladani sifat Nabi Muhammad kepada anak-anak, yaitu anak-anak harus melakukan satu kebaikan satu hari. Dengan membiasakan ini, satu perbuatan baik dalam satu hari merupakan langkah awal untuk memulai hari. Mulai dengan hal kecil, misalnya tersenyum saat bertemu dengan kerabat. 2. Mendengarkan cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. 3. Bergaul dengan anak yatim, karena Nabi sangat mencintai umatnya yang mengasihi anak yatim. Bahkan membelai rambut anak yatim mendatangkan keberkahan tersendiri. 5. Membaca Al-Quran dan tafsirnya. Kami pun bersama alumni SMP IT Insan Robani melakukan bakti sosial ke Panti Asuhan Husnul Amal yang bertempatan di Jalur 2 RT 8 LK 5 Kelurahan Kota Alam. Pada saat agenda itu, kami membagikan sembako untuk makan anak-anak di panti. Karena pada saat seperti ini mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang dermawan untuk berdonasi kepada mereka. Karena dalam donasi ini kita juga ikut mengamalkan satu sifat Nabi Muhammad, yaitu berbagi kepada umatnya, terkhusus kepada anak-anak yatim. Demikian penjelasan kami tentang agenda ini. Semoga apa yang kami jelaskan bisa diterapkan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kami akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.